Di sini Ichigo sempat melawan Renji, tapi dia kalah telak. Disusul dengan munculnya Byakuya yang ternyata adalah kakak dari Rukia. Rukia pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu dia disuruh untuk ngerebut kekuatannya kembali agar semua kesalahannya dimaafkan. Dan jelas Rukia menolak karena Ichigo belum siap melakukan transfer kekuatan dan bisa berujung kematian. Akhirnya dia diberi waktu sampai bulan purnama muncul untuk mendapatkan kekuatannya kembali. Sedangkan di sisi lain, Uryu tampak menyimak percakapan itu. Tentunya keputusan itu sangat memberatkan, karena waktu kemunculan bulan purnama yang gak lama lagi, ditambah kondisi Ichigo yang belum pulih. Singkatnya, bulan purnama muncul, tetapi transfer kekuatan belum dilakukan. Dan di malam ini, Ichigo mencari Rukia yang tiba-tiba menghilang. Lalu sampai suatu ketika, dia terpikirkan suatu hal yaitu Soul Society. Dia pun bertanya kepada Uryu tentang tempat itu dan dia diarahkan untuk bertemu dengan seseorang. Dan orang itu adalah Urahara. Di sini Urahara ngasih tahu kalau Rukia sedang memohon kepada kakaknya untuk mengampuni Ichigo. Tetapi jelas hal itu sangat berbahaya karena bisa aja Rukia mati di tangan kakaknya sendiri. Lalu Ichigo diarahkan ke suatu tempat di mana kemungkinan Rukia bertemu dengan kakaknya. Di sisi lain, Rukia akan diberikan hukuman mati karena bulan purnama sudah muncul tapi kekuatannya belum kembali. Namun lagi-lagi Rukia diberi kesempatan untuk membunuh Ichigo agar mendapatkan ampunan. Tetapi Rukia tetap menolak dan dia malah memberikan penawaran. Dia akan memanfaatkan Ichigo untuk memancing kemunculan Grand Visor, yaitu Hollow yang sudah diburu Shinigami selama 54 tahun. Dia akan membunuh Hollow itu demi menebus kesalahannya. Disusul dengan kemunculan Ichigo yang berkata, dan akhirnya Byakuya menerima tawaran itu. Namun di sini Ichigo juga memberikan sebuah syarat bahwa Rukia harus dibebaskan setelahnya. Hari pun berganti dan Ichigo latihan dengan lebih serius dari sebelumnya. Menurut info dari Rukia, kemungkinan sejak kecil roh Ichigo udah diincar oleh Grand Visor. Dan info yang paling penting adalah bahwa Grand Visor juga menampakkan dirinya sebagai roh gadis kecil. Seketika Ichigo pun teringat dengan gadis kecil yang dulu di pinggir danau dan berpikir bahwa itu adalah Grand Visor yang dulu membunuh ibunya. Hari pun berganti, tampak Ichigo masih ngelanjutin latihannya dan dilihat oleh kedua temannya bernama Chad dan Orihime. Lalu datanglah si Urahara sambil berkata kalau Ichigo akan menghadapi suatu masalah yang besar. Setelah latihan yang cukup keras, akhirnya Ichigo mulai mendapatkan hasil. Sementara di tempat lain, Byakuya nggak yakin kalau Ichigo bisa mengalahkan Grand Visor. Doi pun menyuruh Renji untuk menghabisi Grand Visor sekaligus Rukia karena Rukia udah terlalu terikat dengan Ichigo dan itu membawa dampak buruk untuk Shinigami. Cerita berlanjut di mana Ichigo mengucapkan terima kasih karena sudah dilindungi dan dia juga mengajak Rukia untuk tinggal bersama karena di tempat asalnya Rukia selalu merasa kesepian. Walaupun itu adalah hal yang mustahil, tetapi Rukia sangat berterima kasih karena Ichigo sudah mau berteman dengannya. Keesokan harinya, Ichigo dan keluarganya berkunjung ke makam si ibu. Si ayah pergi duluan, sementara Yuzu dan Karin meminta kakaknya untuk membelikan jus nanas. Perpisahan ini malah membawa petaka, di mana tiba-tiba bocah setan muncul di hadapan Yuzu dan Karin. Di sisi lain, Rukia mendapatkan sinyal keberadaan Hollow dan langsung mengajak Ichigo untuk bergegas. Disinilah Ichigo mendapatkan kebenaran bahwa benar bocah yang dulu di pinggiran danau adalah Grand Visor. Ichigo pun berusaha menyelamatkan kedua adiknya.
Dan setelah itu pertarungan berpindah ke tempat lain. Lebih tepatnya berpindah ke pusat kota. Sekedar mengingatkan kalau Shinigami dan Hollow nggak bisa dilihat oleh manusia biasa. Jadi di mata mereka, Ichigo dan Grand Visor yang kejar-kejaran cuma kelihatan kayak angin topan. Sampai suatu ketika kondisi Ichigo sudah sangat terpojok. Tetapi untunglah Uryu membantunya. Dia ingin Ichigo tetap hidup supaya di lain waktu dia bisa menantangnya untuk gelut. Singkatnya, dengan kerjasama antara Ichigo dan Uryu, Grand Visor bisa dikalahkan. Nggak berselang lama, tiba-tiba Uryu ditusuk dari belakang oleh Renji. Tentunya ini nggak lepas dari pertikaian antara kaum Quincy dan Shinigami. Ternyata Byakuya dan Renji datang bukan untuk menepati janji, melainkan untuk membunuh Rukia sekaligus Ichigo. Lalu terjadilah baku hantam antara Ichigo dan Renji. Pada awalnya Ichigo dihajar habis-habisan. Namun tiba-tiba dia bangkit ketika Rukia akan dibunuh, dan alhasil Renji bisa dikalahkan. Lalu diteruskan pertarungan melawan Byakuya. Kali ini level kekuatan mereka sangat berbeda. Walaupun udah dibuat jatuh berkali-kali, tapi Ichigo nggak nyerah sama sekali. Sampai akhirnya Rukia nggak tega melihat Ichigo yang terluka parah. Dia pun menendang Ichigo yang mau ditebas, lalu berlutut sambil berkata, melihat kesungguhan Rukia, akhirnya Byakuya mau memberikan pengampunan. Setelah itu Rukia akan mengambil kekuatannya kembali. Dengan konsekuensi, Ichigo akan hilang ingatan. Dan untunglah perpindahan kekuatan itu berjalan dengan lancar. Lagi-lagi di sini Ichigo merasa dilindungi sekaligus kehilangan. Dahulu dengan ibunya dan sekarang dengan Rukia. Singkatnya, kehidupan Ichigo kembali normal dan dia bertemu dengan teman-temannya termasuk dengan Uryu. Tapi dia nggak ingat apapun. Atau mungkin ada beberapa hal yang dia ingat,